Pernah kepikiran nggak, di zaman serba digital ini, apakah agama masih relevan? Sains berkembang pesat, teknologi makin canggih, bahkan ada yang bilang manusia nggak lagi butuh agama. Tapi benarkah agama akan ditinggalkan? Atau justru makin penting di era modern? Kalau kita lihat sejarah, setiap kali muncul perubahan besar, zaman Renaissance, revolusi industri, sampai era globalisasi, agama selalu ditantang. Ada yang memprediksi agama bakal hilang, tapi nyatanya agama justru tetap hadir. Bedanya, cara orang beragama berubah sesuai zaman. Di era modern, studi agama menghadapi beberapa tantangan sekaligus peluang. Tantangan pertama adalah sains. Banyak orang merasa kalau sains bisa menjawab semua hal, berarti agama tidak lagi dibutuhkan. Padahal, sains menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, sementara agama menjawab mengapa manusia hidup dan apa tujuan hidup ini. Jadi, keduanya bukan saingan, tapi saling melengkapi. Tantangan kedua adalah pluralisme global. Dunia makin terhubung dan perbedaan agama makin terlihat jelas. Kalau kita nggak punya pemahaman yang cukup, gesekan bisa mudah terjadi. Tapi kalau kita bisa mempelajari agama secara ilmiah dan terbuka, kita justru bisa membangun jembatan dialog yang kokoh. Tantangan ketiga adalah generasi muda. Generasi muda sekarang lebih kritis, nggak gampang terima dogma begitu aja. Mereka butuh penjelasan yang logis, bukti yang masuk akal, dan cara beragama yang relevan dengan kehidupan nyata. Disinilah studi agama punya peran penting, menjembatani iman dengan rasionalitas, tradisi dengan modernitas. Nah, peluangnya apa? Justru besar. Studi agama di era modern bisa jadi ruang untuk mempertemukan nilai spiritual dengan tantangan kontemporer. Misalnya, bagaimana agama memberi etika dalam penggunaan teknologi, atau bagaimana ajaran-ajaran agama bisa membantu kita menghadapi krisis lingkungan. Dengan begitu, agama bukan hanya soal ibadah, tapi juga solusi nyata bagi masalah global. Analogi gampangnya, agama itu seperti kompas. Di era GPS sekalipun, kompas tetap relevan. Kenapa? Karena ia menunjukkan arah dasar. GPS bisa kasih rute detail, tapi tanpa arah dasar, kita bisa tersesat. Begitu juga agama, teknologi boleh canggih, tapi manusia tetap butuh arah moral dan makna hidup. Jadi, masa depan studi agama bukan soal apakah agama akan hilang, tapi bagaimana agama bisa terus dipelajari, dipahami, dan dihidupkan dengan cara yang relevan. Kalau kita mampu memadukan iman dengan ilmu, agama dengan sains, maka agama akan tetap jadi cahaya di era modern. Dan di episode berikutnya, kita akan menutup seri ini dengan rangkuman besar, apa yang sudah kita pelajari dari dasar-dasar perbandingan agama dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan ya. Like, share, dan subscribe biar kamu terus update seri ini.